Kabar mengejutkan datang dari timnas Malaysia. Pelatih Kim Pan-gon dikabarkan mengundurkan diri. Sintayong sebut timnas Indonesia punya generasi emas. Era Vietnam sudah tidak ada lagi. Prakang Seo disebut mundur dari timnas Vietnam karena satu hal ini. Ketika pengamat sepak bola Asia berkata timnas Indonesia punya skuad bagus dan berpotensi juara Piala AFF tahun ini. Timnas Indonesia bakal jadi ancaman baru di kawasan Asia. Nathan Jo Ayeon masuk dalam daftar 27 pemain timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024. Ranking FIFA timnas Indonesia melesat drastis jika kalahkan Irak dan Filipina di dua laga sisa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesumbar bisa kalahkan timnas Indonesia di GBK. Penakluk Sintayong ogah gantikan Philippe Truser untuk latih timnas Vietnam. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Kabar tersebut diungkapkan oleh seorang jurnalis dari Astro Arena bernama Julhaimi Zainal Azam. Dia mengatakan kalau pelatih Kim Pan-gon sudah mempersiapkan surat untuk mengunduran diri. Tentu ini menjadi kabar yang mengagetkan sekaligus mengejutkan bagi publik Malaysia. Bagaimana tidak, Kim Pan-gon diketahui masih terikat kontrak cukup panjang dengan Harimau Malaya. Kim diketahui masih menyisakan kontrak 1 tahun bersama timnas Malaysia. Namun kabar terbaru menyebut kalau Kim sudah mempersiapkan surat pengunduran dirinya kepada Federasi Sepak Bola Malaysia. Pelatih nasional Kim Pan-gon dikabarkan ingin hengkang dari skuad Harimau Malaya. Pelatih asal Korea Selatan itu sudah siap mengirim surat untuk mengakhiri kontrak lebih awal ketika kontraknya baru akan berakhir pada tahun depan, tulis Azam di akun X miliknya. Jika kabar mundurnya Kim, maka benar akan sangat merugikan buat timnas Malaysia. Pasalnya timnas Malaysia harus mempersiapkan diri untuk melawan Kyrgyzstan dan Taiwan pada bulan Juni mendatang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan mundurnya Kim, maka Pam segera harus mencari pelatih baru buat Harimau Malaya. Tentu ini membutuhkan waktu dan bagi para pemain Malaysia harus beradaptasi lagi dengan gaya pelatih juru taktik yang baru. Sekedar informasi, Kim Pan-gon resmi ditunjuk sebagai pelatih Malaysia pada Januari 2022 lalu. Dia datang menggantikan pelatih Malaysia sebelumnya, Tan Cheng Ho. Sepanjang melatih Malaysia, Kim Pan-gon sukses membawa timnya melaju ke babak semifinal Piala AFF 2022 dan lolos ke Piala Asia 2023. Tapi prestasi terbaiknya ketika Kim Pan-gon sukses menahan imbang Korea Selatan di ajang Piala Asia 2023 Qatar lalu. Secara statistik, Kim Pan-gon sukses meraih 19 kemenangan dari 33 laga, sedangkan sisanya berakhir 4 imbang dan 10 kali kalah. Bagaimana tanggapan kalian tentang hal ini? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam membuat pelatih Sintayong semakin percaya diri. Ia menyatakan skuad Garuda sedang membangun generasi emas. Lain cerita dengan Golden Star yang generasinya disebut telah usai. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia bungkam Vietnam sebanyak 2 kali dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada putaran pertama saja, tim Merah Putih menang tipis 1-0, lalu menang telak 3-0 di laga kedua. Kemenangan ini sekaligus membuat timnas Indonesia menciptakan hasil manis ketika melawan Vietnam. Terlebih pada laga kedua, mereka mematahkan kutukan 20 tahun tak pernah menang atas tim tuan rumah di Hanoi. Sintayong tidak bisa memungkiri Vietnam adalah tim yang kuat, tapi menurutnya generasi emas mereka telah berakhir. Beda dengan timnas Indonesia yang saat ini membangun dan akan terus bergerak maju untuk mendunia. Kami melakukan hal yang sama seperti yang kami lakukan selama ini. Vietnam adalah tim yang kuat, namun generasi emas Vietnam akan segera berakhir. Di sisi lain, Indonesia sedang membangun generasi emas dan terus bergerak maju, kata Sintayong dilansir dari Net Sabtu 30 Maret 2024. Rata-rata usia pemain di bawah 23 tahun pada pertandingan pertama melawan Vietnam berusia 21,5 tahun dan pada pertandingan kedua berusia 22,5 tahun. Mereka tidak berusia di atas 23 tahun, sambung pria asal Korea Selatan ini. Saya mengambil risiko besar saat pertama kali menjabat di Indonesia. Saya fokus membina pemain muda. Saya menyaksikan banyak pemain, banyak yang tersingkir dan banyak yang bertahan. Pemain yang bertahan kini menjadi pemain utama di nasional Indonesia, jelas Sintayong. Hal ini tercapai dalam waktu panjang. Saya telah melihat jauh ke depan. Para pemain sekarang mengetahui gaya saya dengan baik dan mengikuti dengan baik. Mereka sangat bekerja keras. Tim mendapatkan kekuatan karena melakukan hal itu, tanda Sintayong. Prakang Seo disebut mundur dari timnas Vietnam karena takut timnas Indonesia yang diperkuat banyak pemain naturalisasi. Tentu saja tidak demikian menurut mantan pemain Nguyen Mandung. Kontrak Prakang Seo
sejatinya habis pada 30 Januari 2023. Federasi Sepak Bola Vietnam kemudian memutuskan untuk tidak memperpanjang ikatan kerjasama itu setelah mendengarkan keinginan pelatih Park Hang-seo. Lalu Federasi Sepak Bola Vietnam menunjuk Philippe Troussert sebagai pengganti. Pelatih asal Prancis itu dikontrak hingga Juli 2026, tetapi kontraknya diputus lebih cepat usai kalah 0-3 di timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut Mandung, kemunduran yang dialami timnas Vietnam sebetulnya sudah terlihat sejak hampir masa kepemimpinan Park. Periode emas yang dialami pada 2018-2022 mulai memudar, tepat sejak masa kepemimpinan Park Hang-seo berakhir. Tim Vietnam sudah mengalami banyak kegagalan, papar Mandung. Dikutip dari Laudong, saya merasa pemain-pemain senior di bawah Sun Park Hang-seo mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan dan tidak lagi berada di level seharusnya. Sekedar informasi, keinginan Park Hang-seo untuk tidak memperpanjang kontrak adalah dengan alasan keluarga. Jadi klaim pria asal Korea Selatan itu mundur karena takut dengan timnas Indonesia yang diperkuat banyak pemain naturalisasi. Hanya candaan di media sosial. Belum lagi Park sudah berusia 66 tahun, masalah kesehatan tentu jadi perhatian utama baginya. Hampir mustahil ia akan kembali melatih. Saya pikir Park tidak akan mengambil resiko untuk memimpin tim Vietnam lagi, katanya. Pengamat sepak bola Ryan Walters menilai timnas Indonesia memiliki peluang untuk menjadi juara Piala AFF tahun ini. Ryan sendiri adalah pendiri dari Kalik United yang merupakan penyedia resmi konten Liga Korea Selatan. Ia buka suara soal pemecatan Philippe Troussert setelah Vietnam kalah 0-3 dari timnas Indonesia pada pertandingan keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ryan mengatakan pemecatan Philippe Troussert itu lebih adil. Selain itu, ia menilai timnas Indonesia memiliki peluang untuk mencapai prestasi terbaik di Asia Tenggara, yaitu AFF 2024. Ia pun berkata, gaya bermain dan sistem taktis yang dibangun oleh Philippe Troussert untuk timnas Vietnam tidak sesuai dengan para pemain. Hasil tim ini juga menunjukkan hal itu. Indonesia punya skuad yang bagus dan berpeluang menjadi juara Piala AFF tahun ini. Namun mereka terlalu kuat hingga bisa memenangi 2 pertandingan berturut-turut seperti itu, kata Ryan. Sementara itu, Ryan menilai selain pelatih yang harus bertanggung jawab, pemain Vietnam juga harus merefleksi diri. Para pemain harus bercermin dalam waktu lama lalu menjelaskan kepada mereka sendiri mengapa tim berada dalam situasi ini. Vietnam jelas berada dalam situasi masa transisi generasi dan para pemain harus menunjukkan kualitas kepemimpinan tim mereka. Tentu saja tugas ini lebih sulit ketika mereka ditetapkan dalam sistem kompetisi yang tidak tepat, kata Ryan. Saat ini Vietnam sendiri berada di grup F cukup sulit. Mereka berada di posisi ketiga dengan 3 poin. Vietnam masih menyisakan 2 pertandingan, sama dengan Indonesia yang menyisakan 2 pertandingan juga. Timnas Indonesia tampil apik pada 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret ini. Pasukan Sintayong mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 dan 0-3 sekaligus menjadi tim Asia Tenggara yang mencatatkan hasil sempurna. Tambahan 3 poin membuat Indonesia berada di posisi kedua klasemen dalam jalur yang tepat untuk melaju putaran ketiga. Selain itu, mereka akan berjuang untuk lolos ke Piala Dunia edisi selanjutnya. Media asal Korea Selatan, Neti, juga menyoroti soal ini. Sintayong dengan pasukannya sukses memberikan kejutan. Sebelumnya mereka berhasil menembus babak 16 besar Piala Asia 2023. Kemenangan atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin menegaskan bahwa skuad Garuda sudah jauh berubah. Media itu menuliskan, Sintayong dari Indonesia semakin dekat untuk lolos ke putaran final Piala Dunia Amerika dan Tengah 2026. Dia baru-baru ini membawa Indonesia lolos ke Piala Asia Konfederasi Sepak Bola Asia AFC 2023 di Qatar. Ini adalah pertama kalinya dalam 16 tahun Indonesia lolos ke putaran tersebut sejak 2007 ketika mereka menjadi tuan rumah, tulis laporan media itu. Sejak Piala Asia lalu, skuad Garuda mulai mengirim tanda bahaya untuk tim-tim kuat Asia. Salah satu penampilan apik Garuda adalah saat sukses memaksa Jepang unggul 1-0 di babak pertama sebelum berakhir laga dengan skor 3-1. Namun kondisi ini membuat Indonesia tak bisa dipandang remeh. Tim ini menunjukkan kepada tim Asia bahwa mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Jika penampilan mereka saat ini terus berlanjut, sebuah tempat di putaran final bukanlah hal yang mustahil buat Garuda, tulis berita itu. Pemain keturunan Nathan
masuk dalam daftar 27 pemain yang akan dipanggil timnas Indonesia U23 untuk menatap Piala Asia U23 2024 Qatar. Hal tersebut diungkapkan oleh asisten pelatih timnas Indonesia U23 Nova Arianto. Menurutnya, izin dari klub harus dikantongi Nathan untuk tampil di Piala Asia U23. Kini Nathan berseragam SC Heerenveen usai dipinjamkan Swansea City. Ada 27 pemain. Ya, Nathan usianya masih masuk, tapi ya kami tunggu komunikasi dengan klubnya bagaimana, kata pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah itu. Sebelumnya Nathan sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia di putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lebih lanjut, Nova Arianto berharap timnas Indonesia U23 bisa tampil dengan kekuatan terbaiknya di Piala Asia nanti. Timnas Indonesia U23 yang menempati grup A Piala Asia U23 akan bertemu Qatar, Australia, dan Yordania pada laga perdana grup A Piala Asia U23. Indonesia akan menghadapi Qatar pada Jumat 15 April 2024. Dilanjutkan bersua Australia Selasa 18 April 2024. Ditutup duel melawan Yordania 3 hari berselang. Kita masih menunggu siapa yang boleh dan tidak, ujar Nova Arianto. Tapi harapannya sih semoga semua bisa dibawa ke Dubai, Uni Emirat Arab, tutur mantan pemain Persib Bandung itu. Nantinya 3 tim terbaik Piala Asia U23 2024 akan otomatis lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sementara konsisten peringkat keempat harus menjalani babak playoff melawan wakil dari Konfederasi Sepak Bola Afrika untuk merebut 1 tiket di Olimpiade Paris 2024. Ranking FIFA timnas Indonesia bakal melesat drastis jika mampu mengalahkan Irak dan Filipina di 2 laga sisa grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setidaknya jika skenario tersebut terjadi, pasukan Sintayong akan mengisi peringkat 127 dunia. Seperti yang diketahui, saat ini timnas Indonesia berhasil naik ke posisi 134 di ranking FIFA. Skor Garuda naik 8 posisi usai memetik kemenangan atas Vietnam di 2 pertemuan yang berlangsung pada Maret ini. Kedua laga itu merupakan pertandingan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Andai nantinya menang melawan Irak, maka timnas Indonesia bakal meraih 19,30 poin. Lalu pada 11 Juni, skuad Garuda bakal menjamu Filipina. Jika mampu mengalahkan Filipina, maka Indonesia akan meraih tambahan poin 11,84 poin. Itu berarti dengan tambahan maksimal 31,14 poin dari 2 laga tersebut, maka timnas Indonesia berpotensi naik ke posisi 127 FIFA. Tentu ada faktor lain yang dapat mempengaruhi benar atau tidaknya prediksi tersebut. Sebab tim-tim yang berada di atas ranking timnas Indonesia setidaknya tidak boleh meraih poin tambahan pada Juni 2024 nanti untuk bisa mengantarkan Garuda menempati posisi 127 dunia. Sesumbar bakal kalahkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebab dia merasa timnya masih punya harapan untuk lolos ke putaran kualifikasi Piala Dunia. Ya, memang timnas Filipina masih mempunyai harapan untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski sedang terpuruk di dasar klasemen sementara, dan Filipina harus menyapu bersih kemenangan dalam 2 laga pertandingan di grup F. 2 pertandingan terakhir di grup F adalah melawan Vietnam pada 6 Juni dan timnas Indonesia 11 Juni. Jika berjalan mulus, Filipina akan mendapatkan total 7 poin dan berkesempatan untuk lolos ke putaran ketiga. Tom optimis timnas Filipina bisa melewati tantangan berat ini untuk lolos ke putaran ketiga. Pelatih asal Belgia itu sesumbar bisa mengalahkan Vietnam dan timnas Indonesia dalam 2 laga tandang. Kami bisa mendapatkan 7 poin dan jika kami mendapatkan 7 poin itu berarti kami telah mengalahkan Indonesia di tandang, katanya. Jadi sepengetahuan saya, secara head to head dihitung sebelum selisih gol. Jadi kami mengalahkan Indonesia dan mereka bermain imbang di sini di pertemuan pertama, yang artinya kita akan lebih unggul dari Indonesia, katanya. Selama kita masih punya harapan dan selama kita masih hidup, kita belum tetap optimis. Seperti yang kita ketahui, hanya 2 tim yang berhak lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Irak sebagai pemimpin klasemen grup F sudah dipastikan lolos usai mengoleksi 12 poin. Sementara itu 1 tiket lagi sedang diperebutkan timnas Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Namun peluang besar dimiliki timnas Indonesia yang sudah mengumpulkan 7 poin dari 4 pertandingan.
Pelatih yang pernah mengalahkan Sintayong, yakni Hwang Antoine, belum mau menjadi pelatih kepala timnas Vietnam menggantikan Felipe Truser yang dipecat. Posisi pelatih kepala Vietnam kosong setelah Felipe dipecat usai kalah dari timnas Indonesia di laga keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Hwang Antoine adalah pelatih U17, U18, U19 dan U20 Vietnam. Setelah Felipe Truser dipecat, ia ditunjuk untuk melatih timnas U23 Vietnam pada Kamis 28 Maret 2024. Felipe sebelum dipecat juga ditugaskan untuk memimpin timnas U23 Vietnam di Piala Asia U23 2024. Hwang Antoine buka suara soal di masa depan timnas untuk melatih Vietnam senior. Dia berkata, memimpin timnas adalah dambaan setiap pelatih. Saya rasa bukan hanya saya saja, semua pelatih lainnya ingin mendapatkan kesempatan bekerja untuk timnas. Bayangkan saja seperti ini ketika para pemain muda telah melewati kelompok umur dan bergabung dengan tim sepak bola remaja. Mereka ingin melangkah ke lapangan bermain profesional, pergi ke luar negeri untuk bermain dan bermain untuk tim nasional. Hal yang sama juga terjadi pada para pelatih. Naik ke tim nasional adalah langkah kemajuan karir yang dipikirkan oleh semua pelatih, kata Hwang Antoine. Akan tetapi masa sekarang ia tidak ingin mengisi posisi pelatih yang kosong setelah pemberhentian Felipe. Adapun alasannya, ia ingin fokus pada timnas U23 Vietnam yang akan menghadapi Piala Asia U23 2024 di Qatar di April mendatang. Tidak saat ini karena saya sangat fokus pada tim U23. Tim akan berangkat dalam beberapa hari dan tidak lama lagi akan memasuki turnamen. Tahukah Anda, saya baru resmi mengemban tugas memimpin tim Vietnam. Selama beberapa jam, saya tidak punya banyak waktu lagi untuk mempersiapkan tim Vietnam U23 menghadapi turnamen Asia, jadi saya tidak punya waktu untuk memikirkan hal lainnya. Saya belum ada di hati memiliki menjadi pelatih timnas senior saat ini, ujarnya. Hwang Antoine sebelumnya pernah melatih timnas U23 Vietnam pada saat Piala Asia U23 2023. Ia membawa Vietnam menjadi juara di ajang tersebut dan mengalahkan timnas Indonesia U23 di final lewat adu penalti dengan skor 5-6. Saat itu timnas Indonesia U23 dipimpin oleh pelatih Sintayong.